Halo. Belum. Penemuan sesosok mayat seorang pria berinisial M 18 tahun menggegerkan warga Kapuas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Kamis 1 Januari 2026 siang. Jenazah ditemukan di salah satu kamar rumah kos dan diduga kuat menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tubuhnya dibungkus karung berwarna putih yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh. Berdasarkan kondisi korban serta upaya penyembunyian jenazah, penyidik menduga kasus ini merupakan tindak pidana pembunuhan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pontianak, rekan Henry. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa tim gabungan dari Polres Sanggau, Polsek Kapuas di backup dengan Polres Landak, Polsek Sungai Temila berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan terhadap Melgi yang mayatnya dibungkus menggunakan karung di sebuah kos di Gang Bekawan, Jalan Bidang Malaka, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 1 Januari 2026. Nah, terduga pelaku inisial WF, 21 tahun, warga Dusun Gombang, Desa Gombang, Kecamatan Sungai Temila, Kabupaten Landak. Sedangkan korban Melki merupakan warga Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, mengutip segmen Kapolres Sanggau AKBP melalui Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Paris Kauster Ramadhani menjelaskan kronologis kejadian, yakni pada Kamis 1 Januari 2026 sekira pukul 17.20 WIB telah datang ke SPKT Polres Sanggau. Seorang perempuan YL melaporkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kos milik pelapor di Jalan Bujang Malaka, Gang Bengkawan. Nah, pada Kamis 1 Januari 2026 sekira pukul 11.26 WIB, orang tua korban menghubungi pelapor melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan keberadaan si korban. Kemudian korban mengecek ke kamar korban, kemudian pelapor mengecek ke kamar korban dan tidak menemukan korban. Nah, setelah itu sekitar pukul 13.48 WIB, pelapor menghubungi WF yang menyewa kamar kos di sebelah kamar korban melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah mengetahui keberadaan si korban. Kemudian WF menjawab melalui pesan WhatsApp yang menyatakan bahwa dirinya telah membunuh korban dan meletakkan mayat korban di kamar kos sewaannya. Nah, atas penyampaian WF tersebut, pelapor memberitahukan informasi tersebut ke suami pelapor untuk menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya melapor ke SPKT Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut. Dan sekitar pukul 01.00 WIB, tim Resmo Polres Sanggau dan Polsek Kapuas berhasil mengamankan pelaku di rumah orang tuanya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, diketahui bahwa modus terduga pelaku melakukan pembunuhan tersebut adalah karena sakit hati kepada korban. Nah, pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menjerat di bagian leher korban menggunakan tali tambang. Nah, terkait kasus ini sejumlah barang bukti juga diamankan. Di antaranya yang ini dua buah karung warna putih, 3 potong kabel listrik, 1 potong tali tambang, 1 buah kalung, 1 potong selotip bening, 1 buah cat pinggang. Nah, selain itu juga diamankan 1 helai celana jeans, 1 helai celana pendek merek Adidas warna hitam, dan 1 helai celana dalam serta 1 helai baju warna hitam. Nah, sementara hubungan terduga pelaku dengan korban hanya terdapat tetangga kamar kosan saja. Dan saat ini tersangka berikut barang bukti sudah diamankan di Mapolres Sanggau, Kalimantan Barat. Sekian, terima kasih. Baik, rekan Henry, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Halo. Belum. Baik, memang betul kemarin tanggal 1 Januari 2026 terjadi tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana kronologisnya adalah
pelaku ini adalah tetangga satu kos dengan korban. Cerita awalnya adalah korban ini memiliki hutang dengan pelaku senilai 700.000. Kemudian pelaku menagih kepada korban uang tersebut karena mau dipakai untuk pulang kampung. Kemudian korban bukannya mengembalikan, malah memaki pelaku dalam hal ini. Kemudian ada korban melempar rokok dan sempat membuat kedua belah pihak berkelahi di dalam kamar pelaku. Pada saat perkelahian, pelaku memiting korban di bagian leher, kemudian meraih tali tambang yang terkait di ember, kemudian melilitkannya ke leher korban. Ketika dililitkan, ditekan badannya ke bawah sambil ditarik talinya sehingga korban lemas dan meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengikat korban dengan kabel dan tali, kemudian memasukkannya di dalam karung. Setelah dimasukkan di dalam karung, ditinggal di kamar pelaku, kemudian dia keluar dari kos dan pulang kampung ke daerah Landak. Baik, hubungan tersangka dengan korban hanya sebatas tetangga dalam satu kos karena kamar mereka kebetulan bersebelahan. Pelaku ini baru masuk dalam kos tersebut pada tanggal 7 Desember 2025, jadi belum lama, dan korban ini sudah lebih duluan di dalam kos tersebut. Mereka ini hanya akrab karena sama-sama ketika dalam waktu luang melakukan judi slot. Dan utang piutang tersebut juga berkaitan dengan digunakan untuk judi slot. Ya. Kejadian berlangsung pada tanggal 31 Desember 2025 sekira pukul 2 siang. Kemudian pelaku meninggalkan Sanggau dan saat ini pelaku sudah kami amankan kurang dari 24 jam, sudah berada di Polres Sanggau. Proses penangkapan pelaku itu seperti apa di Kabupaten Landak? Setelah kami mendapatkan laporan bahwasanya terdapat pembunuhan, kami melakukan pelacakan posisi pelaku dan kami menemukan bahwasanya pelaku berada di Kabupaten Landak. Pada tanggal 1 sore kemarin langsung kami jemput dan pada tanggal 1 malam hari sudah kami amankan dan dibawa ke Polres Sanggau. Pelaku meninggalkan kos-kosan, ya, kemudian pulang ke kampung halamannya membawa motor korban. Dari motor korban tersebut dijual dengan harga 7.500.000, kemudian uang tersebut sebagian diberikan kepada neneknya, orang tuanya, adik-adiknya, dan sisanya digunakan untuk judi slot lagi. Saat ini barang bukti sudah kami amankan dan pelaku sudah kami amankan di Polres Sanggau beserta barang bukti. Di antaranya adalah pakaian korban, pakaian pelaku pada saat melakukan, motor, dan alat untuk membunuh. Penemuan sesosok mayat seorang pria berinisial M 18 tahun menggegerkan warga Kapuas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Kamis 1 Januari 2026 siang. Jenazah ditemukan di salah satu kamar rumah kos dan diduga kuat menjadi korban tindak pidana pembunuhan. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tubuhnya dibungkus karung berwarna putih yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh. Berdasarkan kondisi korban serta upaya penyembunyian jenazah, penyidik menduga kuat kasus ini merupakan tindak pidana pembunuhan. Informasi awal diterima Polres Sanggau sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat dari masyarakat yang melaporkan adanya temuan mayat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Polres Sanggau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengamanan tempat kejadian perkara. Setibanya di lokasi, petugas menemukan satu jenazah laki-laki berada di dalam kamar kos pintu nomor 2 sisi kiri.
Kemudian identitas korban masih dalam proses pendalaman, namun diduga menjadi korban pembunuhan berinisial M, 18 tahun berstatus pelajar atau mahasiswa dan berdomisili di Kabupaten Sanggau. Adapun kronologi bermula saat keluarga korban mendatangi rumah kos untuk mencari keberadaan korban yang sudah lama tidak dapat dihubungi. Pemilik kos kemudian membuka kamar yang biasa ditempati korban, namun kamar tersebut dalam keadaan kosong. Setelah keluarga meninggalkan lokasi, pemilik kos merasa curiga lantaran korban tidak berada di tempat kejadian. Pemilik kos lalu berusaha untuk mencari informasi kepada rekan-rekan korban, namun tidak memperoleh kejelasan dan memutuskan untuk melapor ke polisi. Petugas tiba di lokasi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, petugas membuka kamar lain yang ditempati rekan korban dan menemukan jenazah yang dibungkus karung di dalamnya. Setelah olah TKP awal, Satreskrim Polres Sanggau berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau untuk mengevakuasi jenazah menggunakan ambulan. Kemudian jenazah dibawa ke kamar mayat untuk pemeriksaan medis dan visum. Kawan palak kawan. Wan. Oh kakinya tuh. Wan. Nak apa nak? Palak le. Ini udah satu orang aja Pak. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.